Pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Dengan berkembangnya zaman, pola pikir pendidik berubah dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Berbagai konsep pendidikan pun bermunculan. Salah satu konsep pendidikan yang terkenal adalah milik seorang filsuf dan pemerhati pendidikan, John Dewey. Seiring berjalan waktu, teori pendidikan John Dewey sendiri terus menyebar ke berbagai penjuru negeri, salah satunya Indonesia. John Dewey, yaitu lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Tokoh filsuf terkemuka yang berasal dari Amerika. Ia adalah seorang filsuf yang besar penganut aliran pragmatisme dan progresivisme. Dewey mengenyam pendidikan di University of Vermont dan mulai fokus belajar filsafat di sana. Dewey lolos pada tahun 1879 meraih gelar sarjana. Pada tahun 1884, John Dewey menerima gelar Ph.D. di Johns Hopkins University dan memulai karirnya di University of Michigan. Dewey banyak dikaitkan dalam aplikasi pragmatismenya, terutama untuk bidang pendidikan. Dewey mampu menguraikan berbagai bidang filsafat pragmatisme yang dapat dibuktikan dengan teori pendidikannya. Dewey menekankan sistem belajar melalui kegiatan dan pengajaran anak secara mendalam. Hal ini yang membuatnya dianggap sebagai pelopor pendidikan progresif. Pandangan pragmatisme dan progresivisme Dewey tentang pelajar bertemu pada pandangannya tentang anak didik. Mereka beranggapan bahwa anak didik makhluk yang mempunyai kelebihan dibanding makhluk lain, yaitu memiliki akal, pikiran, dan kecerdasan. Tiga hal itu adalah bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem anak-anak tersebut. Metode pendidikan lebih berupaya pada penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kesimpulan metode pengajaran John Dewey. Pengajaran berbasis learning by doing, belajar dengan mengajarkan. Metode pemecahan masalah problem solving. Adapun interdisiplin menyesuaikan terhadap potensi, bakat, dan minat peserta didik. Teori konservatif. Pendidikan sebagai suatu pembentukan terhadap pribadi anak tanpa memperhatikan kekuatan atas potensi-potensi yang ada dalam diri anak. Menurut Dewey, terdapat dua teori pendidikan yang saling bertentangan. Unfolding theory. Pandangan bahwa anak akan berkembang dengan sendirinya karena ia telah memiliki kekuatan laten di mana kebutuhan untuk hidup. Pendidikan berfungsi sebagai pembaharuan hidup. Pembaharuan tersebut tidak berlangsung secara otomatis, melainkan banyak tergantung pada teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan perwujudan moral kemanusiaan. Adapun pendidikan sebagai fungsi sosial. Kelangsungan hidup terjadi karena self-renewal yang terjadi karena pertumbuhan. Karena pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dan para pemuda di masyarakat meneruskan, menyelamatkan sumber dan cita-cita masyarakat, dalam hal ini lingkungan. Adapun pendidikan sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan karakteristik dari hidup, sedangkan pendidikan adalah hidup itu sendiri, pertumbuhan itu sendiri. Dewey mengemukakan pentingnya pendidikan berdasarkan atas tiga pokok pemikiran. Tujuan pendidikan menurut Dewey bersifat temporer. Apabila suatu tujuan telah tercapai, maka hasil tujuan tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Apa tujuan utama pendidikan dalam pandangan filsuf dan Dewey? Tujuan utama pendidikan dari pelestarian yaitu bersifat temporer. Apabila suatu tujuan telah tercapai, maka hasil tujuan tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Apa peran guru dan siswa dalam proses pendidikan menurut filsuf John Dewey? Pendidikan adalah bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke murid, tetapi bagaimana siswa untuk bereksperimen, memecahkan masalah, dan menemukan solusinya sendiri. Bagaimana konsep
Pendidikan yang diajukan filsuf ini dapat diterapkan dalam pendidikan sekarang. Konsepnya itu penerapan pendidikan filsuf John Dewey, yaitu dengan melalui pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan eksperiensial. Dengan ini siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar, serta bisa menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tantangan atau hambatan dalam menerapkan pemikiran tersebut di zaman modern? Tantangan dan hambatannya itu orientasi kurikulum yang terstandarisasi, adanya keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru dalam pendidikan progresif, tekanan globalisasi dan ekonomi, dan tekanan waktu dan beban akademik. Apakah ada contoh institusi atau sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip filsuf John Dewey? Jelaskan secara spesifik. Ada, terutama di sekolah The Laboratory School of the University of Chicago, The Lab School. Itu letaknya di Amerika Serikat. Sekolah ini didirikan oleh John Dewey sendiri pada tahun 1896 ketika dia menjadi dosen di Universitas Chicago. Sekolah ini dirancang untuk menjadi laboratorium tempat gagasan pendidikan progresif Dewey diuji dan diterapkan. Apa yang Anda pelajari dari filsuf ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan atau karir pendidikan Anda? Dengan kita mempelajari tentang filsuf ini, kita bisa lebih memahami akan perubahan-perubahan dari zaman dulu hingga sekarang, memudahkan para guru untuk mengajar atau menyampaikan materi kepada para siswa. Walaupun ada beberapa tantangan dan hambatan, itu bukan berarti untuk membuat kita susah. Apakah ada bagian dari teori tersebut yang menurut Anda perlu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang? Jelaskan. Tidak, karena teori filsuf John Dewey ini sudah bagus dan produktif untuk membuat proses belajar mengajar yang baik dan efisien untuk zaman modern. Kesimpulan. Pandangan-pandangan yang berasal dari pragmatisme John Dewey banyak mempengaruhi alam bawah dasar dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Misalnya saja pandangan bahwa tidak ada hukum moral umum, tidak ada kebenaran umum, semua kebenaran belum final. Karena itu, saat akan diterapkan di Indonesia, maka perlu dirancang agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Filsafat pendidikan mesti dirumuskan berdasarkan corak dan budaya kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme John Dewey ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia.